bukan orang yang suka baca buku, iya kan? Tapi setidaknya sekali aja waktu kamu masih kecil, kamu pernah tahu satu cerita menarik saat itu. Kamu bahkan masih tahu alur ceritanya sampai habis. Kira-kira kenapa ya kita bisa ingat ceritanya? Yaps, karena kita masuk ke dalam dunia buku. Kita lihat langsung gimana jalan cerita itu bekerja lewat imajinasi. Ya, sebagai anak kecil pasti sukanya buku fiksi. Tapi kalau udah segede gini, gimana caranya bisa suka baca buku? Pernah gak kepikiran kenapa perpustakaan bolehin kita pinjam dan bawa pulang buku untuk dibaca di rumah? Yaps, biar kita tahu cara paling nyaman untuk masuk ke dunia buku. Yah, aku gak tahu sih kalau kalian biasanya baca buku pakai gaya apa. Tapi kalau udah masuk ke dalam dunia buku, pasti lupa dunia. Konon katanya habis baca buku kita lupa apa yang udah kita baca. Tapi secara gak langsung kita ingat pernah baca sesuatu yang mirip dengan kata yang baru aja kita dengar. Announcement effect. Dan lama-lama kita ingat dan nambah wawasan di kepala kita. Baca buku emang gak akan langsung suka. Tahu gak sih rasanya senang ketika bisa tahu pengetahuan baru? Ketika bisa ngejelasin hal-hal yang orang lain gak tahu, atau bisa menyelesaikan masalah hidup yang gak ada habisnya dengan lebih bijak. Ya, namanya juga hidup. Tapi kita jadi lebih tenang karena kita pernah baca, pernah ingat, dan pernah tahu. Layaknya pisau yang gak pernah diasah, lama-lama akan tumpul juga. Apakah sekarang itu adalah kita? Aku jadi khawatir hal yang kita tahu malah jadi bumerang karena kita berhenti untuk tahu. Sementara pengetahuan baru terus muncul gak ada habisnya. Apakah para Gen Z yang minim literasi ini akan menjadi kolot juga pada akhirnya? Jangan sampai gak sih? Tapi layaknya pengetahuan yang gak ada habisnya, ternyata juga ada banyak cara untuk kita bisa rajin baca dan peduli literasi. Kalau kalian pegang gadget, yaps, kita bisa manfaatin itu. Sekarang perpustakaan digital jadi pilihan yang lebih efektif kan? Untuk kaum introvert, ya gak perlu keluar rumah, atau tim ekstrovert yang sibuk banget, jadi bisa baca kapan aja di sela-sela waktunya. Sekedar pengen tahu sesuatu, terus langsung cari di buku elektronik, juga bisa nambah pengetahuan kita kan? Jadi lebih accessible dan nyaman untuk semuanya. Jadi harusnya gak ada alasan lagi sih ya untuk membiarkan diri ini mandet di pengetahuan yang kolot dan bisa upgrade diri lewat pengetahuan baru cuma dalam satu genggaman. Oh iya, aku punya rekomendasi buku yang barangkali bisa menjawab rasa penasaran kamu atau ada yang relate. Pertama, ada buku Rich Dad and Poor Dad, karyanya Robert Kiyosaki. Buku ini cocok banget buat kamu yang mau tahu habit untuk jadi orang yang lebih kaya secara finansial. Selanjutnya, kalau kamu termasuk fangirl garis keras, buku ini Fangirl Effect, karyanya Inka Nika. Ini novel fiksi, tapi kamu pasti ngerasa punya energi yang sama ketika bacanya. Terakhir ada Indonesia Micro Photo Book. Buku ini tentang seni fotografi. Wah, padahal kalau mau belajar fotografi jawabannya juga ada di buku ya. Yuk bangun kebiasaan baca untuk rangkai versi terbaik dirimu di masa depan. Salam literasi untuk kamu calon pecinta buku.